Sobat Budaya. Kali ini saya berada di komplek Candi Gentong, Gentong 1 dan Gentong 2. Ini Gentong 1 yang ada di sini, Gentong 2 yang ada di sebelah sana. Candi Gentong, kita namakan Candi Gentong karena pertama ditemukan sekitar akhir abad ke-19. Terdapat gundukan tanah seperti gentong, serta di sini dan kemudian terdapat begitu banyak fragmen gentong sebagai peralatan rumah tangga. Sehingga tempat ini, candi ini, bangunan ini dinamakan dengan Candi Gentong. Penamaan yang sangat sederhana, sebagaimana umumnya orang-orang bangsa ini menamakan sebuah candi. Menamakan sebuah candi berdasarkan suatu momen tertentu yang terasa unik, maka nama tersebutlah kemudian ditabalkan pada sebuah candi. Demikian juga penamaan tentang Candi Gentong. Tidak ada dokumen resmi, prasasti atau berita apapun mengenai candi ini. Ketika ditemukan oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-19, keadaannya pun sudah hancur lebur begini. Hanya tinggal puing-puing. Sebuah candi yang besarnya kira-kira sama dengan Candi Brau. Kita tahu Candi Brau berjarak lebih kurang 1 km di sebelah barat sana. Dikelilingi oleh 7 buah candi yang lebih kecil. Inilah Candi Gentong pertama, Candi Gentong 1. Tapi dari sini kita bisa melihat adanya susunan bata-bata yang besar-besar, peninggalan pada zaman lebih kurang 700 sampai 1000 tahun yang lampau. Dari sini kita bisa melihat peninggalan-peninggalan masa lampau tersebut dalam keadaan terburai habis sedemikian rupa. Sengaja ini ditutup supaya di kala musim hujan air tidak jatuh ke sini dan air menggenangi struktur bangunan yang ada meskipun sudah rusak di situ. Candi Gentong pernah tercatat juga dalam dokumen Verbeek, seorang sarjana Belanda, sejarawan Belanda pada akhir abad ke-19, bahwa bangunan ini sebenarnya merupakan bangunan agama Buddha berdasarkan stupika-stupika tanah liat yang pernah ditemukan di daerah ini. Akan tetapi kepastian bahwa candi ini adalah candi Buddha hingga kini masih mengawang. Pasalnya kita tidak pernah bertemu, tidak pernah menemukan arca Buddha sebuah pun di daerah ini yang menyatakan bahwa candi ini memang betul-betul candi Buddha. Sehingga ada beberapa orang yang mengatakan stupika-stupika tanah liat tersebut bukan berasal dari daerah ini, tetapi berasal dari tempat lain. Sehingga yang mengatakan bahwa candi ini Buddha, ini agaknya kita terlalu prematur. Akan tetapi, apapun nama candinya, agama candinya, untuk agama apa candi tersebut, tetaplah kita dapat melihat bahwa ini adalah satu monumen bangsa yang telah habis hancur dimakan zaman, digerogoti zaman, dimakan sangkala, gilasan roda zaman tidak mampu ditempelak oleh bangunan yang tak berdaya ini. Belum lagi tangan-tangan jahil, orang-orang yang tak mengerti apa arti kehidupan, apa arti sejarah, mencoba memanfaatkan batu-batunya untuk keperluan-keperluan praktis yang sama sekali tidak ada gunanya, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sejarah. Sobat Budaya, dalam keadaan semacam ini kita masih bisa melihat sisa-sisa kebanggaan masa lampau tersebut. Kita melihatnya dari dekat dan kita melihat dengan mata kepala bahwa meskipun dalam keadaan rusak demikian, kita masih bisa berbangga bahwa inilah sebenarnya jati diri bangsa di masa lampau, sisa-sisanya. Dan kita juga mengunjungi Candi Gentong 2. Candi Gentong 2 berada di sebelah utara Candi Gentong 1 yang ada di sebelah sana tadi.
keadaannya sama saja. Candi Gentong 2 pun dalam keadaan ambiar, ya istilah Jawanya, dalam keadaan terburai demikian rupa, bata-batanya sudah banyak yang hilang, sementara kemungkinan untuk direkonstruksi sudah jelas tidak mungkin. Bertahun-tahun candi ini terlantar, sejak dibangun ratusan tahun yang lampau. Setidaknya zaman Majapahit candi ini sudah ada, tapi tanggal pasti pendiriannya tak sejelas Candi Brau yang tadi sudah kita katakan. Mungkinkah zaman Majapahit? Akan tetapi memang kebesar kemungkinan pada zaman Majapahit candi ini dibangun. Kemudian candi ini terlantar demikian rupa sehingga batu-batunya banyak yang hilang. Karena kebutuhan orang, masyarakat sekitar akan semen merah. Semen merah yang berasal dari tumbukan hancuran batu-batu semacam ini. Sobat budaya, meski demikian, kita masih bisa melihat tanda-tanda kebesaran masa lampau. Lantai candi pun masih ada walaupun hanya sedikit, dengan bentuk-bentuk batanya yang besar-besar semacam ini. Menandakan di masa lampau, bangsa ini mengenal seni bangun dengan baik. Bangunan-bangunan yang terbuat dari bata disusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu tempat atau tempat hunian atau tempat peribadatan yang mumpuni dan dapat dibanggakan oleh orang-orang pada zaman tersebut. Sisa-sisa itu semuanya masih dapat kita lihat sampai sekarang. Sayangnya, seperti tadi saya katakan, kemungkinan untuk merekonstruksi kembali bangunan yang sudah terburai sedemikian rupa ini sudah tiada mungkin lagi. Namun demikian, kita tetap masih bisa bersyukur bahwa peninggalan-peninggalan masa lampau tersebut masih tetap lestari. Candi Gentong 1 dan Candi Gentong 2 usianya sudah 700 hingga 800 tahun yang lampau paling sedikit. Dan dia masih tetap bertahan dalam keadaan demikian rupa. Meskipun terlihat merana, namun tetap dapat kita pelajari, tetap dapat kita ambil sesuatu yang dapat kita jadikan pengetahuan di masa kini. Candi Gentong 1, Candi Gentong 2 ada kemungkinan seusia juga dengan Candi Brau. Namun demikian kita tidak dapat mengetahui dan pasti karena memang dokumen atau naskah atau keterangan tentang kedua candi ini, Candi Gentong 1 dan Candi Gentong 2, tiada dapat kita peroleh, tiada pernah kita temukan. Namun demikian kita dapat melihat bahwa candi ini setidak-tidaknya masih berharga untuk dijadikan sumber pelajaran bagi generasi masa kini dan masa yang akan datang. Mari kita lestarikan candi-candi semacam ini. Jangan sampai keadaannya yang sudah sedemikian hancur menjadi lebih parah lagi oleh karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih.